wabarakatuh. Saya Rahma Beladina dengan NIM akhir 005. Saya Vera Safira dengan NIM akhir 006. Saya Anissa Diana Safira dengan NIM akhir 007. Dan yang terakhir saya, Afif Satrio Surajati dengan NIM akhir 008. Pengertian pertama yaitu konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Jadi konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Konsumsi memiliki kedudukan yang besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Jadi dalam konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Oke, selanjutnya ada konsumsi menurut para ahli. Konsumsi menurut para ahli yang pertama ada menurut Suherman Rosyidi. Jadi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua ada Gregory Mankiw, yaitu konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang yang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada menurut Muhammad Abdul Halim. Menurutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, konsumsi agregat. Konsumsi agregat adalah total pengeluaran konsumsi oleh seluruh masyarakat dalam suatu perekonomian dan pada suatu periode tertentu. Konsumsi agregat mencakup pengeluaran pada berbagai jenis barang dan jasa. Yang pertama, seperti makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga kendaraan, keempat perumahan, dan yang terakhir kebutuhan hiburan. Fungsi konsumsi konvensional. Fungsi konsumsi menurut Keynes ialah dalam jangka pendek, in the short run, average propensity to consume akan menurun semakin landai bila pendapatan meningkat, sedangkan MPC atau slope kemiringan fungsi konsumsi adalah tetap. Nah, marginal propensity to consume sendiri biasanya lebih kecil dari average propensity to consume, di mana MPC adalah slope fungsi konsumsi yang selalu lebih landai dari garis APC. Orang yang berpendapatan tinggi, proporsi konsumsinya rendah karena sebagian besar pendapatannya untuk menabung atau saving. Kemudian ada teori konsumsi. Yang pertama ada teori siklus hidup atau life cycle hypothesis. Teori ini mengatakan bahwa faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang, yakni 1. Dari seseorang berumur 0 tahun hingga pada usia mereka menghasilkan pendapatan sendiri, maka mereka mengalami de-saving atau berkonsumsi tetapi tidak menghasilkan pendapatan. 2. Di mana usia seseorang yang sudah bisa bekerja kemudian menghasilkan pendapatan sendiri dan lebih besar daripada pengeluaran konsumsinya, maka ia mengalami saving. 3. Di mana seseorang berada pada usia yang sudah tidak bisa bekerja lagi, ia mengalami kembali di saving. Kemudian teori yang kedua ada teori hipotesis pendapatan relatif, relative income hypothesis. Teori ini berpendapat bahwa 1. Selera semua rumah tangga atas barang konsumsi adalah independen, yaitu terpengaruh atas pengeluaran yang dilakukan oleh tetangganya. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran pada saat penghasilan naik akan berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Yang ketiga, ada teori hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Hipotesis ini percaya bahwa pendapatan masyarakat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pendapatan permanen dan yang kedua ada pendapatan sementara.
Adapun yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu, misalnya pendapatan dari upah atau gaji. Yang kedua, pendapatan permanen adalah hasil dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang. Nah, kekayaan sendiri ini dibagi menjadi dua kategori, yakni kekayaan manusia dan kekayaan non-manusia. Kekayaan manusia misalnya kekayaan fisik seperti tanah, rumah, gedung, ataupun saham. Sedangkan kekayaan manusia ialah kekayaan berupa keahlian, pendidikan, dan keterampilan. Kemudian ada fungsi konsumsi menurut Dusenberry, yakni C per Y sama dengan F dalam kurung Y per Y bintang, di mana Y adalah penghasilan tahun tertentu dan Y bintang adalah penghasilan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lalu. Kemudian ada rumus menghitung konsumsi agregat. AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi domestik swasta bruto, G adalah pengeluaran pemerintah, E adalah ekspor, M adalah impor. Kemudian faktor yang mempengaruhi konsumsi agregat, yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Item barang terdiri dari barang tahan lama dan tidak tahan lama. Ekonom menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga adalah fungsi dari pendapatan. Pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Tidak ada konsumsi jika tidak ada pendapatan. Jika pendapatan naik, konsumsi seharusnya naik dan sebaliknya. Yang kedua, ada investasi domestik swasta bruto. Komponen ini mencakup pengeluaran barang dan jasa untuk penggunaan di masa depan. Terdiri dari investasi modal tetap, investasi residensial, investasi persediaan. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah terdiri dari pengeluaran pemerintah nasional dan lokal. Contohnya adalah pengeluaran infrastruktur dan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Yang terakhir ada ekspor neto. Ekspor neto sama dengan ekspor dikurang impor. Istilah lainnya adalah neraca perdagangan. Ekspor mewakili konsumsi barang dan jasa domestik oleh orang asing. Impor mewakili konsumsi barang dan jasa luar negeri oleh konsumen domestik. PDB mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu perekonomian. Itulah mengapa dalam formula di atas, impor memiliki tanda negatif. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi konsumsi Islam. Untuk ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang memacu pada prinsip-prinsip dasar agama dan hukum syariah. Sistem ini memandang bahwa keuntungan bukan merupakan tujuan dari setiap aktivitas ekonomi, melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemandirian. Selanjutnya di sini fungsi konsumsi itu menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan, yaitu ada 5 tujuan dasar. Yang pertama itu menurut agama. Yang kedua ada hidup atau jiwa. Yang ketiga ada intelek atau akal. Yang keempat keluarga atau keturunan. Dan yang terakhir itu ada harta atau kekayaan. Selanjutnya di sini terdapat rumus dari fungsi konsumsi Islam, yang dimana fungsi konsumsi sama dengan fungsi maslahah. M sama dengan M ditambah MF dikali YD ditambah B dikali YD. M-nya di sini ada maslahah dalam berkonsumsi, M kecilnya di sini konsumsi rata-rata atau sama dengan kebutuhan dasar, MF-nya itu manfaat, B berkah atau amal soleh. Untuk YD itu yang terakhir ini ada pendapatan halal personal, yaitu pendapatan halal yang disiap belanjakan. Next, di sini ada alokasi pendapatan yang dimana Y dikurangin Z sama dengan C ditambah S ditambah I. Y-nya pendapatan, C-nya konsumsi, S tabungan, I investasi, dan Z-nya itu zakat. Di sini terdapat gambar yang dimana di atas menunjukkan bahwa MPC merupakan kemiringan dari garis fungsi konsumsi. Semakin besar MPC, maka pengeluaran konsumsinya akan semakin besar. Besarnya pengeluaran konsumsi mustahik lebih tinggi karena
kecenderungan mengonsumsinya lebih tinggi daripada muzaki disebabkan adanya tambahan pendapatan dari zakat. Nah, tetapi besarnya pengeluaran konsumsi muzaki lebih stabil karena adanya perintah sehingga kecenderungan untuk mengkonsumsi bagi muzaki lebih rendah daripada mustahik. Selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang dimana surat ini menjelaskan atau menggambarkan bahwa secara ekonomi bantuan zakat diasumsikan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Nah, selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang dimana menjelaskan bahwa tujuan konsumsi dalam Islam adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan baik yang bersifat jasmani maupun rohani dalam rangka memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan tertinggi sebagai tujuan konsumsi dalam ajaran Islam harus mencangkup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Kepuasan yang terutama terletak pada kepuasan yang sejalan dengan ajaran atau aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan konsumsi ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah pada sumber dasar yang menjadi landasan dari kedua sistem tersebut. Ekonomi konvensional berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dasar, sedangkan ekonomi Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum syariah. Tapra 2002 mengatakan bahwa konsumsi agregat yang mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang berbeda. Konsumsi dikonsumsi sama dengan C sama dengan CN ditambah C1 di mana CN adalah kebutuhan dasar dan C1 adalah barang mewah. Tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung pada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produk barang dan jasa mewah atau C1, semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau CN. Dengan demikian, meski terjadi peningkatan pada konsumsi agregat, ada kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin atau CN jika semua peningkatan yang terjadi pada konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah atau C1. Fungsi konsumsi di dalam ilmu makroekonomi konvensional tidak memperhitungkan komponen-komponen konsumsi agregat ini atau CN dan C1 yang lebih banyak dibicarakan dalam makroekonomi konvensional, terutama mengenai pengaruh dari tingkat harga dan pendapatan terhadap konsumsi, sehingga melibatkan analisa konsumsi tidak memberikan gambaran yang tepat. Dalam menjelaskan konsumsi secara Islam, diasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya, yakni bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat, serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Perbedaan lain antara ekonomi konvensional dan ekonomi
Islam, diantaranya yaitu 1. Penggunaan riba. Ekonomi konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam setiap transaksi. Sementara ekonomi Islam melarang penggunaan riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Yang kedua, penggunaan instrumen keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif. Sementara ekonomi Islam melarang penggunaan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta moral dan etika. Yang ketiga, ada penggunaan laba. Dalam ekonomi konvensional, laba merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Sementara ekonomi Islam, laba tidak boleh menjadi tujuan utama perusahaan. Karena ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum syariah. Perbandingan antara konsumsi konvensional dan Islam terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan investasi. Beberapa perbedaan utama antara kedua sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Konsumsi konvensional. Sistem ini didasarkan pada bunga dan riba. Penggunaan bunga dalam konsumsi konvensional memungkinkan untuk mendapat pinjaman dengan membayar bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sering kali digunakan dalam konteks pinjaman, perumahan, mobil, kartu kredit, dan lainnya. Dalam konsumsi Islam, sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang penggunaan bunga dan riba. Dalam konsumsi Islam, transaksi keuangan dilakukan dengan cara membagi resiko dan keuangan antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya, investasi konvensional didasarkan pada prinsip keuntungan dan risiko yang lebih tinggi, di mana investor dapat berinvestasi dalam berbagai produk, termasuk saham, obligasi, dan properti. Dalam investasi Islam, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang kegiatan investasi dalam produk yang melanggar prinsip syariah. Produk investasi syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, dan properti syariah.